Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Jericho Huta Barat Kacuna dari kelas 12 IPA 1 ingin menyampaikan unsur radioaktif. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih unsur radioaktif itu? Unsur radioaktif adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi. Kalau kalian bertanya, apa sih itu radiasi? Radiasi adalah sejenis sinar tetapi memiliki energi yang besar dan daya yang tembus yang sangat tinggi. Radiasi memiliki 3 pancaran, yaitu alfa, beta, dan gamma. Ketiga jenis ini memiliki arah pancaran yang berbeda-beda. Misalnya saja, alfa cenderung mengarah ke positif, sedangkan beta mengarah ke arah negatif, dan sedangkan gamma arahnya lurus. Kalau Anda bertanya, mengapa ketiga ini sangat berbeda-beda? Tentu ada penjelasannya. Anggaplah benda ini adalah aluminium, baja, dan pipa yang sangat tebal. Kalau alfa hanya dapat menembus papan tipis saja dan hanya sampai situ saja. Sedangkan beta, jika Anda menggabungkan dengan pipa tipis dengan aluminium tebal, maka beta dapat menembusnya, tetapi tidak sampai ke pipa yang tebal tersebut. Jika gamma, ini dapat menembus semuanya. Mengapa hal demikian? Karena sudah disebutkan tadi di atas bahwa alfa, beta, dan gamma memiliki pancaran sinar yang berbeda-beda. Menurut buku yang saya dijelaskan di sini, alfa, beta, dan gamma, sinar yang paling terkuat adalah gamma, disusul oleh beta dan alfa. Jadi alfa ini adalah pancaran yang paling lemah, sedangkan gamma adalah pancaran yang paling kuat, yaitu sekitar 10 kali min 26. Nah, sekarang kita akan membahas kestabilan inti. Namun, saya akan membahas, maaf ya, saya singkat karena di sini tidak muat. Mengapa atom bersifat radioaktif? Berdasarkan buku saya yang saya dipelajari, karena atom itu bersifat radioaktif karena intinya tidak stabil, sehingga mudah meluruh atau pecah yang disertai pemancaran radiasi. Seperti kayak contoh, di Fukushima tahun 2011, radioaktif meledak mengakibatkan 250 juta penduduk di Jepang dievakuasi karena tingginya pancaran radioaktif. Dan juga sebelum itu di tahun 1989, kecelakaan Chernobyl merupakan contoh bagaimana atom ini bisa meluruh atau pecah sampai ke seluruh Eropa. Nah, ini adalah gambar struktur atom radioaktif yang Anda bisa lihat di sini. Kalau di sini yang jumlahnya banyak ini adalah proton, dilambangkan dengan lambang positif. Jangan sampai salah ya guys. Dan yang di sini, yang hijau, ini yang disebut adalah neutron, yang bersifat netral. Nah, selain dibahas kestabilan inti, ternyata ada 3 pendekatan terkait inti atom. Yaitu apa aja sih? Yang pertama, ada pita kestabilan. Sebenarnya apa sih pipa kestabilan itu? Diidentifikasikan perbandingan N banding P isotop yang terdapat di alam. Contohnya apa sih? Contohnya isotop C612. Nah, seperti yang dijelaskan, neutronnya ada 6, P-nya ada 6. Ini dibagi ya, 6 dibagi 6, 1. Nah, dari perhitungan di atas, maka diperoleh diagram berikut yang disebut diagram pita kestabilan. Nih, saya juga mempunyai catatan yang paling penting di pelajaran kimia ini. Apa sih catatan pentingnya? Ada 3. Yang pertama, isotop yang stabil ini memiliki hubungan dengan pita-pita
isotop yang stabil ini. Jadi semua yang kita ini disebut isotop yang paling stabil. Dan yang kedua, isotop dengan radioaktif yang lebih dari nomor 82 adalah unsur yang paling radioaktif. Dan yang ketiga, ada 3 kelompok isotop yang tidak stabil. Ada 3 juga penjabarannya kawan. Yaitu apa aja sih? Nomor pertama, di atas pita kestabilan. Jadi sampai dari 121 sampai seterusnya itu tidak bisa dikategorikan atom yang paling stabil. Dan yang kedua, di bawah pipa kestabilan. Nah, ini di sini batasnya. Di titik 20. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah atom berat dengan atom yang lebih dari 82. Ini dia guys, 82. Seperti yang dijabarkan, kalau lebih dari 83 itu disebut atom yang paling ringan. Dan sedangkan kurang dari 82 ini disebut atom berat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi kimia kita lagi, yaitu waktu paruh yang disimbolkan T setengah. Apa sih sebenarnya waktu paruh itu? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk meluruhkan separuh dari jumlah inti isotop. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berapa sih waktu paruh dari C14? Ternyata karbon dari unsur 14 ini memiliki waktu yang sangat panjang, yaitu 5.700 tahun. Sedangkan kalau PO 214 memiliki waktu yang paling sangat panjang juga dengan C14 ini, yaitu 1,6 sekon. Nah, kita lanjut lagi. Bismut 210 memiliki waktu luruh hanya membutuhkan 5 hari saja. Dan timbal 214 memiliki waktu yang paling singkat, yaitu 26,8 menit. Nah, kenapa sih di unsur-unsur ini ada yang sampai 500-700 tahun dan ada juga yang 26,8 menit maksud saya. Kenapa? Ternyata ada catatan yang paling penting di sini. Semakin besar panjang waktu paruhnya, maka pelurunya berlangsung lambat. Mengapa? Karena isotopnya ini tidak aktif. Sedangkan semakin pendek waktu paruhnya, maka peluruhannya sangat cepat. Seperti dengan timbal 214 ini. Nah, di sini ada contoh soal berkaitan dengan waktu paruh. Sebuah isotop disimpan selama 20 hari yang ternyata masih tersisa 1/16 bagian. Tentukan waktu paruh isotop tersebut. Sebelumnya, ini NO ini adalah bagian yang awal. Ternyata setelah diselidiki masih mempunyai 1/16 bagian. Nah, kita menjawabnya ya. Kita tentukan waktu paruhnya. Waktu paruhnya tersisa 1/16 dengan rumus waktu paruh pangkat N. N-nya apa sih? Ini adalah koefisien yang tersisa di N-nya, yaitu setengah 4. N sama dengan 1 per waktu paruhnya. Maka N sama dengan 4. Maka waktu paruhnya adalah T setengah 20 dibagi 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari N tersebut. Yaitu waktu luruhnya di sini ya guys. 5 hari saja. Sekian dari saya pelajaran kimia ini. Jika ada tutur kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang mengakibatkan kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya bilang terima kasih. Selamat siang semuanya. 6
dibagi 6, 1. Nah, dari perhitungan di atas, maka diperoleh diagram berikut yang disebut diagram pita kestabilan. Nih, saya juga mempunyai catatan yang paling penting di pelajaran kimia ini. Apa sih catatan pentingnya? Ada 3. Yang pertama, isotop yang stabil ini memiliki hubungan dengan pita-pita isotop yang stabil ini. Jadi semua yang pita-pita ini disebut isotop yang paling stabil. Dan yang kedua, isotop dengan radioaktif yang lebih dari nomor 82 adalah unsur yang paling radioaktif. Dan yang ketiga, ada 3 kelompok isotop yang tidak stabil. Ada 3 juga penjabarannya kawan. Itu apa aja sih? Nomor pertama, di atas pita kestabilan. Jadi sampai dari 121 sampai seterusnya itu tidak bisa dikategorikan atom yang paling stabil. Dan yang kedua, di bawah pipa kestabilan. Nah, ini di sini batasnya. Di titik 20. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah atom berat dengan atom yang lebih dari 82. Ini dia guys, 82. Seperti yang dijabarkan, kalau lebih dari 83 itu disebut atom yang paling ringan. Dan sedangkan kurang dari 82 ini disebut atom berat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi kimia kita lagi, yaitu waktu paruh yang disimbolkan T1/2. Apa sih sebenarnya waktu paruh itu? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk meluruhkan separuh dari jumlah inti isotop. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berapa sih waktu paruh dari C14? Ternyata karbon dari unsur 14 ini memiliki waktu yang sangat panjang, yaitu 5.700 tahun. Sedangkan kalau PO214 memiliki waktu yang paling sangat panjang juga dengan C14 ini, yaitu 1,6 sekon. Nah, kita lanjut lagi. Bismut 210 memiliki waktu luruh hanya membutuhkan 5 hari saja. Sekarang kita akan membahas kestabilan inti. Namun saya akan membahas, maaf ya saya singkat karena di sini tidak muat. Mengapa atom bersifat radioaktif? Berdasarkan buku saya yang saya dipelajari, karena atom itu bersifat radioaktif karena intinya tidak stabil sehingga mudah meluruh atau pecah yang disertai pemancaran radiasi. Seperti kayak contoh di Fukushima tahun 2011, radioaktif meledak mengakibatkan 250 juta penduduk di Jepang dievakuasi karena tingginya pancaran radioaktif. Dan juga sebelum itu di tahun 1989 kecelakaan Chernobyl merupakan contoh bagaimana atom ini bisa meluruh atau pecah sampai ke seluruh Eropa. Nah, ini adalah gambar struktur atom radioaktif yang Anda bisa lihat di sini. Kalau di sini yang jumlahnya banyak ini adalah proton, dilambangkan dengan lambang positif. Jangan sampai salah ya guys. Dan yang di sini yang hijau ini yang disebut adalah neutron yang bersifat netral. Nah, selain dibahas kestabilan inti, ternyata ada 3 pendekatan terkait inti atom. Yaitu apa aja sih? Yang pertama, ada pita kestabilan. Sebenarnya apa sih pita kestabilan itu? Diidentifikasikan perbandingan N banding P isotop yang terdapat di alam. Contohnya apa sih? Contohnya isotop C612. Nah, seperti yang dijelaskan, neutronnya ada 6, P-nya ada 6,
Ini dibagi ya, 6 dibagi 6, 1. Nah, dari perhitungan di atas, maka diperoleh diagram berikut yang disebut diagram pita kestabilan. Nih, saya juga mempunyai catatan yang paling penting di pelajaran kimia ini. Apa sih catatan pentingnya? Ada 3. Yang pertama, isotop yang stabil ini memiliki hubungan dengan pita-pita isotop yang stabil ini. Jadi semua yang pita-pita ini disebut isotop yang paling stabil. Dan yang kedua, isotop dengan... Nah, ini di sini batasnya. Di titik 20. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah atom berat dengan atom yang lebih dari 82. Ini dia guys, 82. Seperti yang dijabarkan, kalau lebih dari 83 itu disebut atom yang paling ringan. Dan sedangkan kurang dari 82 ini disebut atom berat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi kimia kita lagi, yaitu waktu paruh yang disimbolkan T1/2. Apa sih sebenarnya waktu paruh itu? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk meluruhkan separuh dari jumlah inti isotop. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berapa sih waktu paruh dari C14? Ternyata karbon dari unsur 14 ini memiliki waktu yang sangat panjang, yaitu 5.700 tahun. Sedangkan kalau PO 214 memiliki waktu yang paling sangat panjang juga dengan C14 ini, yaitu 1,6 sekon. Nah, kita lanjut lagi. Bismut 210 memiliki waktu luruh hanya membutuhkan 5 hari saja. Dan timbal 214 memiliki waktu yang paling singkat, yaitu 26,8 menit. Nah, kenapa sih di unsur-unsur ini ada yang sampai 500-700 tahun dan ada juga yang 26,8 menit maksud saya. Kenapa? Ternyata ada catatan yang paling penting di sini. Semakin besar panjang waktu paruhnya, maka pelurunya berlangsung lambat. Mengapa? Karena isotopnya ini tidak aktif. Sedangkan semakin pendek waktu paruhnya, maka peluruhannya sangat cepat. Seperti dengan timbal 214 ini. Nah, di sini ada contoh soal berkaitan dengan waktu paruh. Sebuah isotop disimpan selama 20 hari yang ternyata masih tersisa 1/16 bagian. Tentukan waktu paruh isotop tersebut. Sebelumnya, ini sekon. Nah, kita lanjut lagi. Bismut 210 memiliki waktu luruh hanya membutuhkan 5 hari saja. Dan timbal 214 memiliki waktu yang paling singkat, yaitu 26,8 menit. Nah, kenapa sih di unsur-unsur ini ada yang sampai 500-700 tahun dan ada juga yang 26,8 menit maksud saya. Kenapa? Ternyata ada catatan yang paling penting di sini. Semakin besar panjang waktu paruhnya, maka pelurunya berlangsung lambat. Mengapa? Karena isotopnya ini tidak aktif. Sedangkan semakin pendek waktu paruhnya, maka peluruhannya sangat cepat. Seperti dengan timbal 214 ini. Nah, di sini ada contoh soal berkaitan dengan waktu paruh. Sebuah isotop disimpan selama 20 hari yang ternyata masih tersisa 1/16 bagian. Tentukan waktu paruh isotop tersebut. Sebelumnya, ini NO ini adalah bagian yang awal.
Ternyata setelah diselidiki masih mempunyai 1/16 bagian. Nah, kita menjawabnya ya. Kita tentukan waktu paruhnya. Waktu paruhnya tersisa 1/16. Dengan rumus waktu paruh pangkat N. N-nya apa sih? Ini adalah koefisien yang tersisa di N-nya. Yaitu setengah 4. N sama dengan 1 per waktu paruhnya. Maka N sama dengan 4. Maka waktu paruhnya adalah T setengah 20 dibagi 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari N tersebut. Yaitu waktu luruhnya di sini ya guys. 5 hari saja. Sekian dari saya pelajaran kimia ini. Jika ada tutur kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang mengakibatkan kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya bilang terima kasih. Selamat siang semuanya.